Oke, halo semuanya. Gimana kabarnya nih? Belum bisa move on? Kasian. Nah, daripada kalian sedih, gundah gulana, mending rebahan santai dulu dah. Sambil dengerin gue yang mau nyeritain film yang ceritanya itu sederhana, tapi maknanya itu dalam banget. Nah, filmnya ini berjudul Mine atau Ranjau. Singkatnya, film ini menceritakan sebiji tentara yang tidak sengaja menginjak sebuah ranjau dan harus bertahan hidup. Dan sebelum gue lanjut, gue peringatin nih, video ini adalah full spoiler. Ya, tapi seharusnya kalian udah tahu lah ya. Kalau video ini full spoiler, ya namanya juga reka film. Oke lah, bodo amat, just bikin. Nah, di awal film, kita dilihatkan dua orang sniper yang bernama Mike dan Tommy yang dikirimkan misi untuk menembak seorang pale bernama Elvis yang sedang melangsungkan pernikahan anaknya di sebuah padang pasir. Tapi gue bingung, alasan mereka mau ngebunuh pale itu kenapa ya? Soalnya di sini nggak diceritain alasannya. Mungkin aja pale itu adalah bandar videonya Mbak Maria. Bisa jadi. Tapi saat Mike melihat mereka yang sedang melangsungkan acara pernikahan, dia tidak tega untuk menembak Pak Ale tersebut. Dan karena mereka kelamaan mau menembak, alhasil mereka jadi ketahuan dan langsung dikejar oleh pengawal-pengawal si Pak Ale. Dan dengan kecerdasan Mike yang sama seperti yang nulis di recap, dia menembak tebing batu untuk mengelabui musuh tersebut. Alhasil mereka pun selamat. Pas musuhnya pergi, malah badai pasir yang datang, kan kampret. Mereka pun ingin meminta jemputan, tapi mereka malah disuruh menunggu di sebuah desa yang jaraknya sekitaran 5 jam berjalan kaki. Lalu mereka melihat dua orang ayah dan anak yang sedang menggali di padang pasir. Di saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba ada sebiji papan besi yang kita bisa lihat dari gambarnya. Kemungkinan itu adalah peringatan kalau daerah itu adalah red zone atau daerah berbahaya. Mike pun merasa panik dan sementara itu si Tommy tidak memperdulikan peringatan tersebut. Saat mereka berjalan, Mike menemukan sebuah mainan tentara. Sementara itu, Mike masih kepikiran tentang peringatan red zone tadi. Dan kampretnya si Tommy, dia malah terus mengolok-olok Mike sambil berjalan dengan riang gembiranya. Dan tiba-tiba, sesuatu yang menyenangkan pun terjadi. Yeay, Tommy pun akhirnya terkena ranjau. Mungkin ini yang disebut pemali ya. Dan sialnya lagi, saat Mike ingin menolong Tommy, dia malah tidak sengaja menginjak ranjau juga, yang mengakibatkan dia terjebak di situ. Oh ya, di sini ranjaunya tidak langsung meledak ya. Kalau ranjaunya itu masih diinjak, kecuali si Mike mengangkat kakinya, baru deh duar. Alhasil, Tommy pun kehilangan kedua kakinya. Mike menyuruh Tommy untuk menyuntikkan morfin atau pereda rasa sakit. Dan Mike juga menyuruhnya untuk mengambil radio yang berada di tasnya untuk meminta bantuan ke markas. Dan karena rasa sakit yang sangat wow, Tommy pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan tinggallah Mike sendiri yang terjebak ranjau dan harus survive di tengah gurun kering. Mike pun mencoba mengambil tas Tommy menggunakan kapak yang telah dikaitkan ke sebuah tali. Sementara beberapa kali mencoba, akhirnya Mike berhasil mengambil tas tersebut. Lalu saat Mike ingin menyalakan radionya, ternyata baterainya tertinggal di mayat Tommy. Tapi untungnya dia masih ada power bank tenaga surya. Sambil menunggu pengisian daya radio, Mike membongkar barang-barangnya dan untungnya ada sebuah smoke SOS yang bisa dia gunakan untuk meminta bantuan nanti. Setelah menunggu lama, akhirnya radio pun menyala dan Mike langsung meminta bantuan ke markas. Tapi mereka mengatakan jika sekarang tidak memungkinkan untuk menjemputnya karena di daerah itu ada sebuah badai pasir dan Mike pun disuruh menunggu selama 52 jam baru mereka bisa menjemputnya. Singkat cerita, Mike pun kehabisan air dan makanan dan ditambah lagi ada sebuah badai pasir yang menuju ke arahnya. Mike pun langsung berpegangan di senapan yang dia tancapkan ke pasir supaya dia tidak terbawa angin dan supaya kakinya tidak terangkat. Di saat badai pasir sudah pergi, rupa-rupanya jasad Tommy terbawa ke arah Mike dan Mike pun langsung mengambil baterai.
yang ada di baju Tommy. Tapi sialnya lagi, radio itu malah terbawa angin badai dan jauh dari Mike. Sementara itu, Mike pun menembak pistol supaya kalau ada orang yang mendengarnya, dia bisa meminta tolong. Dan keberuntungan pun akhirnya berpihak ke Mike. Ada seorang Pak Ade yang sedang lewat, dan sepertinya Pak Ade ini adalah Pak Ade yang kita lihat sedang menggali bersama anaknya di awal-awal scene tadi. Mike pun meminta tolong ke Pak Ade itu untuk membantunya. Saat Mike mencoba meminta bantuan ke Pak Ade itu, dia malah dibuat emosi karena Pak Ade itu terus menyuruhnya untuk kenapa tidak melangkah maju saja. Dan Mike pun membalas dengan kesal. Kalau dia melangkah maju, maka langkah itu adalah langkah terakhirnya. Lalu Pak Ade itu menghampiri Mike dan mengambil botol airnya. Dan Mike pun menyuruh Pak Ade itu untuk mengambilkan radionya yang terseret badai tadi. Tapi Pak Ade itu tidak mampu mengambilnya dan malah menyuruh Mike untuk terus melangkah maju, dan Pak Ade itu pun pergi. Mike pun yang sedang kehausan ingin meminum air kencingnya. Tapi di saat dia ingin meminum itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sepertinya dia adalah anak Pak Ade tadi. Dan untungnya anak itu membawa sebotol air. Anak itu pun menunjukkan mainan tentara sama seperti yang ditemukan Mike tadi. Dan anak itu seakan menyuruh Mike untuk melangkah maju. Dan Mike menyuruh anak itu untuk mengambilkan radionya tadi. Tapi anak itu hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Mike yang kesal malah memarahi anak itu, dan anak itu pun pergi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mike yang masih terjebak melihat foto-fotonya bersama sang istri. Di gurun ini tidak ada sinyal HP ya, jadi jangan tanya kenapa Mike tidak menggunakan HP itu untuk menelpon dan meminta bantuan. Dan tiba-tiba ada segerombolan serigala yang menghampiri Mike, dan untungnya serigala itu hanya mengambil mayat Tommy dan tidak menyerangnya. Singkat cerita, siang pun tiba dan Pak Ade tadi juga ikut tiba. Pak Ade menanyai Mike siapa namanya, dan Mike menjawab, namaku Mike. Pak Ade itu pun membalas, Mike dalam bahasamu dan pria yang tidak bisa mengambil langkah dalam bahasaku. Mike yang kesal memanggilnya dengan sebutan beber, tapi malah dibalas Pak Ade kalau beber artinya adalah pria bebas. Lalu Pak Ade itu bertanya ke Mike kenapa dia bisa menginjak ranjau. Mike pun menjawab, karena aku tidak tahu letak ranjau di sini dan tidak seperti kau yang tahu letaknya, dan itu sebabnya kau berjalan zigzag. Tapi Pak Ade itu pun menjawab, kalau dia tidak tahu letak ranjaunya, dan kalau dia berjalan melewati ladang ranjau, secepat atau lambat, dia pun akan menginjak ranjau juga. Singkat cerita, setelah mereka bercakap-cakap, Mike menyuruh Pak Ade itu lagi untuk mengambilkan radio miliknya. Dan untungnya, Pak Ade itu pun mau mengambilkannya. Mike pun langsung menghubungi markas, tapi sayangnya tidak ada balasan. Mike yang mulai putus asa, dinasihati Pak Ade itu untuk menjadi pria bebas dan terus melangkah maju. Lalu Pak Ade itu pun pergi. Mike yang sedang sangat tertekan berhalusinasi dan melihat Tommy yang masih hidup. Tommy menyuruhnya untuk berjuang karena istrinya di rumah sedang menunggunya. Lalu, kawanan serigala kembali datang menghampiri Mike. Mike pun langsung menembak serigala-serigala itu. Lalu Tommy menyuruh Mike untuk melakukan manuver Skuman atau menggali sebuah parit dan melompat ke situ untuk mengurangi kerusakan ledakan ranjau tersebut. Di saat sedang menggali, serigala itu menggigit punggung Mike. Lalu Mike pun langsung melompat dan ranjau itu seketika meledak. Mike pun dikeroyok sekawanan serigala yang digambarkan serigala-serigala itu adalah musuh-musuh Mike di masa lalu.
Singkat cerita, Mike berhasil membunuh serigala-serigala itu, dan faktanya Mike belum melompat dan yang tadi itu adalah halusinasinya saja. Lalu markas berhasil menghubungi Mike dan dia disuruh menunggu 17 jam lagi karena penjemputan sedang terhalang baku tembak. Dan ternyata di markas ada Jenny, istrinya Mike. Mike pun meminta maaf atas semua kesalahannya dulu. Lalu saat Mike ingin menyerah, Pak D tadi langsung menangkapnya. Dan memberitahukan kalau dia juga pernah menginjak ranjau saat sedang mencari ranjau dengan anaknya untuk dijual kembali. Rupanya kaki Pak D itu adalah kaki palsu. Dan faktanya lagi, yang memberikan sebotol minum ke Mike tadi itu adalah si Pak D. Dan sebenarnya anak Pak D tadi itu telah mati akibat ledakan ranjau yang sama yang telah menghilangkan kaki Pak D. Dan si Pak D berpesan kepada Mike untuk menjadi pria bebas dan terus melangkah maju. Lalu Pak D pun pergi meninggalkannya. Mike pun kembali berhalusinasi. Dan sekarang dia melihat masa lalunya yang ternyata ayah Mike adalah seorang ayah yang kejam dan sering menyiksa Mike dan ibunya. Lalu Mike juga berhalusinasi dengan mengingat masa lalunya saat dia sedang di bar. Dan dia melihat sekelompok orang yang sedang mengganggu Jenny. Dan Mike pun langsung menghajar mereka. Lalu Tommy memberitahu Mike kalau bantuan telah tiba. Dan seketika Mike sadar kalau semua ini hanyalah halusinasinya saja. Dan tiba-tiba sebuah peluru mengenai perut Mike. Dan sepertinya itu adalah musuh di awal film tadi. Mike pun menembakkan pistol ke arah ranjau-ranjau supaya musuh tidak bisa melihatnya. Lalu Mike mengambil senjatanya dan langsung menghesotkan semua musuhnya. Saat semua musuhnya telah mati, tiba-tiba Mike melihat sosok ayahnya dan langsung memeluk Mike dan berkata, "Kau harus melanjutkan hidupmu." Lalu Mike pun tersadar. Akhirnya dia memutuskan untuk melangkah maju. Dan boom. Ya, tidak terjadi apa-apa. Seketika Mike pun lemas. Dan saat diperiksanya, ternyata yang diinjaknya selama ini adalah sebuah kaleng berisi mainan tentara dan kemungkinan itu adalah milik anak Pak D tadi. Ya elah. Mike pun tertawa lepas dan bantuan pun akhirnya datang. Singkat cerita, akhirnya Mike pun pulang dan kembali bersama istrinya. Lalu film pun berakhir. Nah, film ini sebenarnya memiliki makna yang besar. Kalau kita sebagai manusia yang sedang terpuruk, kita harus tetap melangkah maju dan jangan pantang menyerah. Dan kalau kalian ingin request film, bisa komen di bawah ya. Tapi harus disertakan genre dan alasannya, biar gue tambah tertarik sama film yang mau kalian request. Dan ada pesan nih dari mas-mas ganteng buat kalian. Check it out. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring.